Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Yuniantika Syarah Mundi dengan NIM 24109112200045. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi permukaan, yang mana sebagai tugas yang diberikan oleh Dr. Oski Ilyandri, Magister Kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke anatomi permukaan, kita harus tahu pengertian anatomi secara umum itu seperti apa. Nah, anatomi sendiri itu berasal dari kata Yunani anatome yang berarti memotong atau membelah, dengan komponen ana yang berarti ke atas dan melalui dan tome yang berarti potongan atau pemotongan. Secara harfiah, anatomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur tubuh melalui pemotongan atau pembelahan untuk memahami bagian-bagian dan hubungan antar bagian tersebut. Anatomi terdiri dari beberapa jenis, termasuk anatomi makroskopis, anatomi mikroskopis, anatomi fungsional, anatomi perbandingan, anatomi klinis, anatomi patologis, anatomi perkembangan, dan anatomi permukaan. Nah, anatomi permukaan ini yang akan kita bahas lebih detail di bawah. Nah, sebelum lanjut ke bawah, di samping terdapat gambar atau posisi anatomi yang baik dan benar, yang sudah sesuai. Nah, ini tuh kedua tangan itu berada di samping kanan dan kiri, kemudian jarinya itu terbuka, kakinya lurus, dan badannya hadap ke depan, kepala, matanya juga hadap ke depan. Lanjut. Nah, pembahasan selanjutnya adalah bidang-bidang anatomi. Nah, bidang anatomi sendiri itu dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama bidang median, bidang frontal, dan bidang horizontal atau transversal. Nah, yang bidang median yang pertama di sini bidang ini tuh membagi tubuh kita menjadi dua sama besar antara kanan dan kiri. Nah, fungsinya untuk menentukan posisi struktur lebih dekat ke garis tengah atau menjauh. Nah, jadi garis tengahnya tuh ini. Nah, garis tengahnya ini struktur tubuh atau suatu organ itu tuh lebih mendekati garis tengah ini atau menjauhi garis tengah. Nah, bidang yang kedua yaitu frontal atau koronal. Nah, bidang ini itu membagi tubuh manusia sama antara depan dan belakang atau antara anterior dan posterior. Nah, fungsinya itu memudahkan analisis struktur yang terlihat dari depan atau belakang. Kemudian bidang yang ketiga adalah transversal atau horizontal. Nah, bidang ini tuh membagi tubuh manusia menjadi dua bagian sama antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah, yaitu antara superior dan inferior. Fungsinya digunakan dalam pemotongan melintang untuk analisis. Nah, sebenarnya bidang-bidang anatomi ini tuh ketiga-tiganya itu tuh tujuannya hampir sama, yaitu untuk tujuan analisis. Lanjut. Nah, kita mulai pembahasan anatomi permukaan. Nah, anatomi permukaan sendiri adalah ilmu yang mempelajari struktur dan bentuk bagian luar tubuh manusia. Ini mencakup pengamatan fitur-fitur yang terlihat seperti bentuk wajah, kontur tubuh, dan lekukan yang ada di permukaan. Studi ini penting dalam berbagai bidang seperti kedokteran dan fisioterapi karena membantu dokter dan tenaga medis memahami hubungan antara bagian luar tubuh dengan organ di dalamnya. Anatomi permukaan juga berguna dalam bidang estetika dan bedah plastik, di mana penampilan fisik sangat diperhatikan. Secara keseluruhan, anatomi permukaan membantu dalam diagnosis medis, perawatan, dan rehabilitasi, serta dalam pengembangan cara-cara baru untuk merawat kesehatan. Nah, sebelum lanjut, kita lihat struktur anatomi dari pria dan wanita berikut. Nah, jadi terdapat perbedaan antara pria dan wanita, tapi memang ada kesamaan seperti ini, adanya kaput, ada kolum, terus ada truncus ini,
terdiri dari toraks atau dada bagian sini, abdomen, perut, dan pelvis. Ini tulang panggul. Nah, kemudian kita lanjut ke membrum superius. Nah, membrum superius ini terdiri dari brachium, antebrachium, sama manus. Nah, brachium itu lengan bagian atas, terus antebrachium itu bagian sini, dan manus itu telapak tangan. Kemudian kalau dilihat dari bawah ada membrum inferius. Maaf. Membrum inferius. Ini membrum inferius. Nah, membrum inferius ini terdiri dari femur, terus ada ini sama ini. Nah, bagian-bagiannya bisa dilihat dari anak panah itu. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, antara laki-laki dan perempuan itu cukup berbeda. Dapat dilihat perbedaannya mulai dari ini, kepalanya dulu, wajahnya dulu. Kalau laki-laki itu rahangnya lebih tegas, kalau perempuan ya seperti ini, lebih feminin. Kemudian untuk pinggul, nah pinggul perempuan ini lebih besar daripada pinggangnya, karena ini untuk persiapan ke kelahiran. Nah, kalau laki-laki itu cenderung rata, sama antara pinggang sama pinggulnya. Nah, kemudian struktur dadanya juga beda. Nah, mungkin itu. Lanjut. Nah, ini lebih diperjelas lagi pembagian regio tubuhnya. Ini tampak dari depan dan ini tampak dari belakang. Nah, dapat kita lihat kalau di sini tuh sudah ditunjukkan apa itu dari oculus atau mata, terus hampir sama sih seperti yang di atas tadi. Ini toraks, terus ini mama, ini tuh kelenjar payudara, cuman ada di perempuan aja. Terus ada abdomen atau perut. Terus bagian sini hampir sama sih penjelasannya kayak yang di atas tadi. Nah, ini hampir sama. Kalau dari belakang ini ada cephalon atau kepala, terus ada leher. Nah, ini ada lambus ini bagian sini. Terus ini bagian kakinya, ada femur, terus ada ini, terus ini juga manus seperti yang di awal tadi. Nah, pembagian regio tubuh itu ada regio kepala atau cephalon, terus ada leher atau cervix, ada dada toraks, ada regio abdomen, ada pinggang atau lumbal, regio panggul atau pelvis, regio ekstremitas atas atau upper limini, terus ekstremitas bawah. Nah, ekstremitas itu tuh lebih bisa disebut dengan alat gerak. Terus ada regio punggung, regio ketiak, regio popliteal, regio plantaris, regio perineal. Nah, lanjut. Nah, seperti yang dijelaskan Dr. Oski minggu kemarin mengenai anatomi rambut dan alis, terus ada anatomi hidung atau nasal, ada anatomi telinga, anatomi kardiovaskuler, anatomi perut atau abdomen, anatomi ekstremitas. Nah, saya akan mencoba menjelaskan ulang tentang anatomi tersebut. Yang pertama, anatomi rambut dan alis. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini kan hanya sebatas kepala dan leher aja. Nah,
Kalau dari gambar ini kita bisa menemukan antara rambut dan bulu itu di rambut kepala sama bulu alis. Nah, kenapa sih itu penyebutannya itu berbeda, rambut kepala dan bulu alis? Bentar, maaf ya. Ini enggak. Nah, apa sih bedanya? Sebenarnya rambut sama bulu itu sama-sama terbuat dari keratin, strukturnya itu sama, cuman yang membedakan itu ini strukturnya tetap beda, ada perbedaan, cuman intinya itu terbuatnya itu sama-sama dari keratin. Nah, kalau strukturnya itu rambut itu bisa dikatakan rambut itu ketika ini panjangnya lebih panjang. Kalau yang lebih panjang itu sebutannya rambut, dan kalau yang lebih pendek itu sebutannya bulu. Nah, apa fungsinya? Nah, fungsinya itu tergantung letaknya. Nah, kalau di kepala, rambut kepala itu fungsinya itu salah satunya untuk melindungi kulit kepala atau kepala kita dari paparan sinar matahari secara langsung. Kemudian uh, untuk bisa juga untuk estetika ya, untuk kalau misal ada orang yang nggak cocok kan kalau misal gundul gitu, jadi itu bisa buat menambah estetika. Nah, kemudian kalau bulu alis ini, nah aku zoom dulu ya. Jadi kita lihat dulu alis ini kan anatominya. Bentar. Anatominya itu melengkung. Nih, ini melengkung kan. Dan si bulu-bulunya ini tuh ke arah ini lengkungannya ini. Nah, ini tuh ternyata ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Nah, kalau kita keringatan, biasanya kan dari dahi sini kan banyak banget nih keringatnya tuh, drop-dropan gitu. Nah, ini tuh bisa aja, ini kan karena pengaruh gravitasi, jadi turun ke bawah. Nah, kalau turun ke bawah, kalau misalnya nggak ada alis ini kan bisa langsung kena mata. Nah, sedangkan kalau keringat itu kena mata itu biasanya perih. Nah, maka dari itu dihalangi tuh sama alis. Nih. Nah, terus kenapa kok strukturnya tuh melengkung dan kenapa bulu alisnya itu gini bentuknya? Searah dengan lengkungannya. Kenapa? Ya itu karena ketika ada keringat yang jatuh dari atas, ini tuh bisa langsung dialihkan ke samping kanan dan kiri. Ke arah samping kanan dan kiri wajah kita. Jadi keringat yang seharusnya jatuh ke mata itu bisa teralihkan ke samping kanan dan kiri. Tuh. Nah, selain itu ada juga bulu ketiak. Nah, bulu di ketiak itu fungsinya itu untuk mengurangi gesekan. Nah, ketika kita melakukan aktivitas yang melibatkan tangan, nah nanti tidak menutup kemungkinan lengan kita itu bergesekan dengan tubuh kita, sehingga dapat menyebabkan iritasi. Nah, jadi penting untuk adanya penting untuk adanya bulu ketiak. Nah, lanjut. Oh, ada lagi bulu atau rambut di kemaluan. Nah, itu fungsinya itu cukup banyak, mulai dari pengatur suhu, kelembapan, kemudian mengurangi gesekan, terus melindungi kemaluan itu dari debu-debu. Jadi kalau misal terkena debu itu bisa tersaring dulu oleh bulu atau rambut kemaluannya. Lanjut. Dan ada anatomi hidung atau nasal. Nah, hidung sendiri adalah struktur anatomi yang terletak di tengah wajah, berfungsi sebagai saluran utama untuk pernapasan dan indera penciuman. Tersusun atas tulang seperti tulang nasal dan tulang maksila, serta tulang rawan yang memberikan fleksibilitas dan bentuk. Nah, kenapa bentuk hidung itu seperti piramid? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu nih strukturnya hidung. Nah, ini tuh pangkal hidung.
Nah, pangkal hidung itu yang memisahkan antara hidung ini dan dahi. Dahi itu di sini kan. Nah, kalau batang hidung ini, batang hidung, tempat ini tulang rawannya, menentukan kayak pesek atau enggak orangnya, mancung atau enggak orangnya gitu. Terus ada sayap hidung atau cuping hidung atau bisa disebut dengan ala nasi. Nah, ini di sini. Kemudian nih puncak hidung atau hip. Nah, ini juga mempengaruhi mancung atau enggaknya. Nah, kalau lubang hidung itu namanya nares. Nah, naresnya itu ada dua, kanan dan kiri, dipisahkan sama kolumella. Kolumella itu adalah sekat tulang rawan dan kulit. Nah, di sini nih kolumella. Ini nares. Nah, terus kenapa bentuk hidung itu seperti piramid? Nah, balik lagi seperti yang ini tadi, masalah keringat. Nah, kalau kita udah keringatan, ini pasti tuh kan mengalir ke bawah kan. Nah, kalau udah mengalir ke bawah, ini kalau misal hidung ini nggak bentuknya piramid, itu yang terjadi apa? Pasti nanti keringatnya menuju ke mulut. Nah, kalau keringat nggak sengaja kita makan, itu kan asin. Jadi kayak ya nggak enak aja gitu. Makanya hidung itu bentuknya piramid. Itu biar tujuannya apa? Tujuannya ketika ada keringat yang jatuh dari atas, itu bisa langsung diarahkan ke kanan dan kiri hidung. Nah, jadi ke sini. Nah, itu jadi nggak kena mulut gitu. Nah, terus kenapa lubang hidung itu arahnya ke bawah? Nah, maksudnya ke bawah itu gini. Bentar aku hapus ya. Nah, ini kan ke bawah lah, ini ke bawah ya. Ini. Nah, kenapa nggak ke depan gitu? Ke depan gitu. Nah, kita ini aja deh, contoh dulu deh. Contohnya waktu kita ini motoran. Kalau motoran nggak pakai masker, itu kan pasti udah debu-debunya tuh udah kena sama muka kita. Nah, bayangin kalau misal lubang hidung itu ke depan, arahnya ke depan, itu wah pasti debu-debu itu pada masuk semua. Dan bulu-bulu hidung itu nggak bisa menyaring semuanya itu. Jadi kenapa arahnya ke bawah? Karena memang kalau misal ke depan itu kurang efektif. Lanjut, anatomi telinga. Nah, telinga adalah organ tubuh yang berfungsi untuk mendengar dan menjaga keseimbangan, dan beberapa bagian dari telinga tersusun dari tulang rawan. Kenapa kok tersusun dari tulang rawan? Nah, coba deh kayak gini. Tulang rawan itu kan lebih fleksibel gitu kan. Nah, contohnya ini, kalau saya pakai kerudung, kalau misal tulang telinganya ini nggak tulang rawan, pasti nanti ada yang menonjol kayak gini nih. Nah, jadi kayak kurang estetik gitu loh. Terus apa ya, kalau pas tidur, nah pas tidur itu kan kita nggak sadar ya, kadang kita baring kanan baring kiri. Nah, bayangin aja kalau misal telinganya itu tersusun dari tulang keras. Nah, kalau misal pingin baring kanan baring kiri itu kayak ini ada sesuatu yang keras gitu kan, nggak enak, jadi nggak fleksibel. Nah, makanya itu telinga itu tersusun dari tulang rawan. Terus ada beberapa pembagian dari anatomi telinga. Nah, pembagiannya itu ada 3. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, tapi kalau untuk anatomi permukaan ini kita cukup belajar telinga bagian luarnya aja. Nah, telinga bagian luarnya itu biasanya kita sebut dengan daun telinga. Nah, sebenarnya di daun telinga itu banyak banget ini struktur-struktur kecil nih, kayak helix, scapa, terus triangular fossa, ada antihelix, ada concha, terus ada auricular lobule. Nah, ini biasanya buat anting ya kalau buat cewek-cewek nih. Nah, jadi itu struktur-strukturnya. Terus lanjut ada anatomi kardiovaskuler.
Nah, apa sih itu kardiovaskuler? Kardiovaskuler itu tuh sistem yang mencakup jantung dan pembuluh darah. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya itu bisa untuk peredaran darah, terus peredaran nutrisi, serta zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Oksigen juga. Nah, bagaimana proses peredaran darah? Nah, kita zoom dulu. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, kalau yang biru itu darah kaya karbon dioksida, kalau yang merah darah kaya oksigen. Nah, kita lihat nih panahnya. Bayangkan ini adalah tubuh bagian atas, TA, ini TB. Nah, jadi darah kaya akan karbon dioksida itu diambil dari tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah dan melalui VC atau vena cava. Nah, ini masuk nih. Nah, masuk di atrium kanan. Nih, AKA, atrium kanan. Nah, kemudian dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Nih, maaf ya aku ini katup tricuspidalis. Jadi darah kotor yang masuk ke atrium kanan ini tadi masuk lagi ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Nah, katup itu kayak pintu gitu, pintunya. Nah, dari ventrikel kanan ini terus menuju ke arteri pulmonalis. Nah, menuju arteri pulmonalis ini melalui katup pulmonalis. Nih, katup pulmonalisnya di sini. Nah, dari arteri pulmonalis ini menuju ke paru-paru untuk mengalami pertukaran di alveolus, pertukaran CO2 dengan O2. Nah, ketika di ini misal paru-paru nih. Nah, ini alveolusnya. Nah, ketika sudah terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen di sini, kemudian darah yang kaya akan oksigen itu akan masuk ke ini vena pulmonalis. Akan masuk ke atrium kiri. Akan masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri melalui ini katup mitral. Nah, dari ventrikel kiri terus melalui ini katup aorta dan menuju ke aorta, kemudian dari aorta diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu. Nah, apa dampak jika tidak menjaga kesehatan yang berkaitan dengan kardiovaskuler? Nah, dapat terserang penyakit seperti hipertensi, terus jantung koroner, terus apa lagi ya? Ya, masih banyak hal lainnya. Terus bagaimana cara menjaganya? Nah, cara menjaganya itu dengan cara menjaga pola makan. Pola makannya itu pola makan yang sehat. Terus habis itu sering olahraga. Hindari kebiasaan buruk seperti minum alkohol, merokok, dan lain sebagainya. Lanjut, ada anatomi perut atau abdomen. Nah, di anatomi perut atau abdomen ini tuh dibagi menjadi dua. Ada satu, ada dua. Nah, pembagiannya ini menurut apa sih? Nah, pembagiannya itu berdasarkan ini 4 kuadran. Nah, terus kalau yang ini 9 kuadran. Nah, kalau yang 4 kuadran itu dibagi menjadi ini. RUQ itu right upper quadrant, terus yang LUQ itu adalah left upper quadrant, kalau ini left lower quadrant, kalau yang ini right lower quadrant. Nah, kenapa ini kan kalau dari sisi kita kan ini kiri ya, ini kiri kan, kenapa kok namanya right, namanya kanan? Nah, karena kita lihat, kita balik lagi ke posisi anatomi yang baik dan benar tadi yang di slide yang awal tadi. Kalau posisi anatomi yang baik dan benar itu adalah seperti ini. Nah, di bagian kanan ini tuh ada apa aja sih? Nah, ada liver atau hati, terus ada lobus kanan hati, ada ini kantong empedu, terus ini ada saluran empedu, terus ada usus. Nah, di sini terus kalau yang bagian kiri ini tuh ada perut, terus ada usus lagi, ada pankreas.
Nah, kalau yang di kiri bawah ini tuh ada rektum. Rektum itu tuh bagian usus yang paling bawah, yang ini, yang pokoknya di atas anus. Nah, di atas anus. Terus habis itu yang ini, yang kanan bawah ini ada ini sama ini. Terus kalau yang di 9 kuadran itu pembagiannya lebih kompleks ya. Ada like hypochondriac ini region, terus ini ada ini. Nah, di setiap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu tuh ada masing-masing organnya. Kayak kalau yang di kanan ini ada liver, ada hati, terus ada ginjal gitu. Kalau di tengah ini ada ini liver, ada perut, ada pankreas gitu, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat ya, ini adalah 9 kuadran nih ya. Lanjut, ada anatomi ekstremitas. Nah, anatomi ekstremitas manusia itu mengacu pada struktur dan susunan tubuh pada bagian tangan. Kalau bagian tangan itu namanya ekstremitas atas, dan kaki ekstremitas bawah. Nah, ekstremitas memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia. Kalau yang ekstremitas atas itu digunakan untuk aktivitas manipulatif seperti menggenggam, menulis, dan berinteraksi dengan objek di sekitar kita. Kemudian untuk ekstremitas bawah atau kaki itu digunakan untuk berdiri, berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas fisik lainnya yang membutuhkan penopang tubuh. Kemudian ada beberapa gangguan yang sering terjadi pada ekstremitas. Nah, yang pertama tuh fraktur tulang atau patah tulang pada lengan atau kaki. Kemudian ada luksasi atau dislokasi. Nah, itu perpindahan sendi dari posisi normalnya. Terus ada sindrom terowongan karpal. Nah, ini tuh kompresi saraf median pada pergelangan tangan yang menyebabkan nyeri dan mati rasa, kayak kebas gitu. Nah, kalau untuk ekstremitas atas sama ekstremitas bawah itu gambarnya seperti ini. Nah, dapat kita lihat ini ada clavicula, terus ada ini cephalika atau vena cephalika, terus ini bicep brachii atau musculus bicep brachii atau otot bicep brachii ini. Terus ada apa lagi ya, banyak banget ini, banyak banget. Intinya yang terlihat, yang tampak ini aja, yang tampak oleh mata telanjang aja. Nah, ini kalau dari depan, kalau ini kalau ini dari belakang. Nah, ada tricep brachii, ini otot musculus tricep brachii, itu musculus tricep brachii. Terus ini ada extensor, terus vena cephalika tuh. Nah, kalau untuk ekstremitas bawah ini ada kristal loading. Nah, ini banyak banget ya, pembagiannya cukup detail dan ya sangat membantu. Nah, mulai dari pangkal ini tampak anterior, maaf. Nah, ini tuh tampak dari depan dan ini tampak dari belakang. Nah, tuh beberapa nama-nama dari anatominya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.